Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih melanjutkan bahasan dari kitab An-Nasaihud Diniyah wa Nasaihul Imaniyah. Daripada An-Nasaihul Ibad, kitab Nasaihul Ibad, Syekh Muhammad Nawawi Abi Umar Al-Jawi mensyarahkan daripada Al-Fadh Munabbihat Al-Isti'dad Limil Ma'ad karya Ibn Hajar Asqalani. Terakhir ada maqalah yang ke-48, 47. Wasidqul mahabbah fi thalathi khisal. Sekarang kita melanjut pada maqalah yang ke-48, An Wahab bin Munabbih Al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun fi Taurah. Maqalah ke-8 wal arba'un. Maqalah yang ke-48 dari Wahab bin Munabbih Al-Yamani radhiyallahu anhu tertulis dalam Taurat. Maktubun fi Taurat al-harisu faqirun. Orang yang rakus itu hakikatnya adalah faqir. At-talibu syai'i bijtihad. At-talibu syai'in bijtihadin, yakni orang yang mencari kepada sesuatu dengan sungguh-sungguh fi isabati, dalam untuk mengenainya, untuk mendapatkannya, itu faqidun lima yahtaju ilaih, berarti dia memerlukan kepada apa yang dia butuhkan tersebut. Bahkan malaikat dunia, meskipun ada siapa talib tadi, orang mencari itu memiliki dunia. Lima bainas sama wal ard, ini apa yang ada antara langit dan bumi, minal amtiya wal jawahir, daripada perbendaraan dan juga permata-permata. Al-muti' lillahi ta'ala muta'un linnas. Dan orang yang taat pada manusia itu ditaati kepada manusia yang lain. Wa in kana mamlukan, meskipun ada siapa orang yang taat tadi adalah al-muti', mamlukan, yakni dimiliki atau budak, hamba sahaya. Ya abdan linnas wal qani, meskipun si orang yang taat tadi adalah hamba saya yang yakni abdan linnas, hamba saya bagi milik orang lain. Wal qani ay as-sakinul qalb inda adamil ma'lufat, ini orang yang menerima pemberian Allah, as-sakin, yang tenang hatinya, inda adamil ma'lufat, ketika tidak ada sesuatu yang dia biasa terima. Radhi bi qismatillahi ta'ala, dan orang yang ridho dengan pembagian dari Allah Ta'ala. Ghaniyun, hakikatnya adalah kaya. Wa in kana ja'ian, meskipun dia itu lapar. Wa asir wa harabat imra'atun asirah, diceritakan bahwa kabur suatu kali seorang perempuan yang dia itu ditawan, biladil kufar, dari negeri, biladil kufri, daripada negeri kekafiran. Wa masyad mi'atai farsakh, dan berjalan 200 farsakh, lam takul syai'an, dia tidak makan sesuatu apapun. Fasu'ilat, maka ditanya perempuan tadi setelah bertemu seseorang, kaifa qawiti 'alal masy bila aklin, bagaimana kau wahai perempuan kuat atas berjalan tanpa makan. Faqalat kula maju'tu, maka berkata si perempuan tadi, setiap saya lapar, qara'tu qul huwallahu ahad 3 marrat, saya baca qul huwallahu ahad 3 kali, fa asba', maka saya pun kenyang. Wal maqalatu tasi'a wal arba'un, ada maqalah yang ke-49, an ba'dil hukama, diriwayatkan dari sebagian hukama radhiyallahu anhu, man arafa Allah, siapa orang yang mengenal Allah, lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun, maka tidak ada bagi orang yang mengenal Allah itu bersama makhluk itu suatu kelezatan apapun.
Lianna lam yuhibba ghairallahu ta'ala, sebab dia seorang yang mengenal Allah tadi tidak akan mencinta setelah mengenal Allah tadi selain kepada Allah SWT. Man arafat dunia bi anna faniyah, dan siapa yang mengetahui bahwasanya dunia itu fana, lam yakun lahu fiha raghbah, maka tidak ada bagi orang yang mengenali dunia tadi, pada dunia tadi satu kecintaan atau kesenangan pun. Bal ikhtara ad-dar al-baqiyah, maka dia akan memilih negeri yang kekal, wa amilalah, dan beramal untuk yang kekal tadi. Man arafa adallahi ta'ala, dan siapa yang mengenali keadilan Allah SWT, lam yataqaddam ilaihil khusama, maka tidak akan maju kepadanya para musuh. Karena berbuat adil, karena dia mengetahui keadilan Allah, maka dia akan berbuat adil juga kepada orang, sehingga insya Allah dia tidak akan ada seorang pun yang menuntut nanti di hadapan Allah SWT. Lam yukbilu alaihi, ini tidak akan datang para khusama kepada dia nanti. Karena kotor khusuma, sebab dia sudah meninggalkan persengketaan sejak dari dunia karena tahu keadilan Allah SWT. Kama qala Hasan rahimahullah, man arafallah habbah. Sebagaimana Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, man arafallah, siapa yang mengenal Allah SWT, dia akan mencintai Allah. Man arafat dunia karihaha, dan siapa yang mengenal dunia, maka orang itu akan membenci dunia tersebut. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, fama hiya illa jifatun mustahilatun, atau fama hiya illa jifatan mustahilatan 'alaiha kilabun hammuhunna jitidzabuha. Tidaklah dunia itu kecuali ibarat jifah, ibarat bangkai yang sudah berubah baunya, wujudnya membusuk. 'Alaiha kilabun, atas bangkai tadi ada anjing-anjing yang hammuhunna, yang keinginan para anjing tadi ijtidzabuha, hanya ingin merebut daripada bangkai tersebut. Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha, jika kau menjauhi dunia tadi atau bangkai tadi, maka kau akan berarti kau berdamai dengan atau damai dengan para ahli dunia tadi. Fa in tajtanibha, tapi jika kau ikut berebut juga kepada dunia, nazaat kakilabuha, maka akan bersengketa denganmu para anjing-anjingnya. Al-Maqalatul Khamsun, sedangkan maqalah yang ke-50 an Abil Fayd Dhinnun al-Misri. Dhinnun al-Misri seorang sufi yang terkenal di awal Islam, ismuhu Thauban, terkenal dengan nama Dhinnun, namanya adalah Thauban bin Ibrahim, wakila Al-Fayd ibn Ibrahim. Ada yang mengatakan namanya Al-Fayd bin Ibrahim. Wa abuhu kana Nubian, ayah Dhinnun ini asalnya adalah orang Nubia, Afrika, salah satu suku di Afrika. Wa auhadu waqtih ilman wa wara'an wa halan wa adaban. Dia adalah orang yang paling, orang yang menyendiri tanpa tanding dalam waktunya pada zaman dia hidup. Dari segi ilmunya, kewaraannya, haliyah, perilaku, kondisi batinnya, adaban dan adabnya. Karena rajulan nahifan, Dhinnun adalah seorang yang kurus, ta'aluhu humrah, dia didominasi oleh warna kulit yang merah, laisa biabyad al-lihyah, tapi jenggotnya pun tidak putih. Tufiya sanata 45 wa mi'atain, dia wafat tahun 245 Hijriah. Dhinnun al-Misri rahimahullah radhiyallahu anhu, amin. Beliau berkata, kullu khaifin haribun, setiap orang yang takut min syai'in, dari sesuatu, dia akan lari, minhu, dari sesuatu yang dia takuti. Faman khafa min azabin nar amila amalan yub'iduhu minha. Ini maksudnya siapa orang yang takut daripada siksa neraka, dia akan beramal dengan amalan yang menjauhkan dia daripada neraka. Kullu raghib fi syai'in talibun, dan setiap orang yang senang kepada sesuatu, dia akan mencari, menuntut sesuatu yang dia senangi. Lahu, kepada sesuatu tadi, ay faman raghiba fil jannah, ini siapa yang senang kepada surga, amila amalan yuqribu ilaiha, maka dia akan mengamalkan satu amalan yang mendekatkan dia kepada surga. Kullu anisin billah mustawhishun bil khalaq, dan setiap orang yang terhibur dengan Allah Ta'ala, dia akan merasa tidak nyaman, terganggu dengan makhluk. Fi nuskha, dalam naskah yang lain, mustawhishun an nafsih, dia akan merasa terganggu daripada nafsunya, asyik dengan Allah SWT. Al-Maqalatul Hadi al-Khamsun, sedangkan maqalah yang ke-51, qala Dhinnun, berkata Dhinnun al-Misri radhiyallahu an, al-arif billah
Ta'ala asirun ay marbutun bihubbih. Orang yang mengenal Allah Ta'ala dia akan tertawan ay marbut, terikat dengan cintanya kepada Allah Ta'ala. Qalbu basirun, dan hatinya juga akan melek ay muzayyinun li batil muraqabah, yakni dia akan menghiasi batinnya dengan muraqabah, perasaan diawasi oleh Allah Ta'ala. Wa zahirihi wa li zahirihi bil muhasabah, dan zahirnya dia akan hiasi dengan sifat muhasabah, selalu merasa dia akan dihitung semua amalnya, amal zahir dan batinnya di hadapan Allah SWT. Wa amaluhu lillah katsirun, dan orang yang mengenal Allah Ta'ala selain hatinya melek, maka amalnya pun banyak karena dia melek, mengetahui Allah mengawasi dia, muhasabah Allah menghisab dia, maka memperbanyak amal untuk Allah SWT. Maqalah tsani al-khamsun, sedangkan maqalah yang ke-52, qala Dhunnun, berkata lagi Dhunnun al-Misri radhiyallahu anhu, ma'rudhan fa'ana bil arif billahi ta'ala wafiyun. Orang yang mengenal Allah SWT adalah orang yang setia, ai bi ahdillahi ta'ala, yakni setia dengan janjinya kepada Allah Ta'ala, bahwa dia akan taat kepada perintahnya dan akan menjauhi larangannya. Bi an adda awamir Allah Ta'ala, itu taat berupa dengan cara dia adda, menunaikan siapa arif billah Ta'ala akan awamir Allah, akan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa qalbu zakiyun, sedangkan hatinya akan harum, ai sari'un, atau cerdas hatinya, ini cepat ya, dalam taat pada Allah Ta'ala. Wa amaluhu zakiyun, dan amalnya akan suci, ay soleh, amalnya akan solehun, akan soleh. Zaidun fi kulli waqtin, akan bertambah fi kulli waqtin, di setiap waktu. Orang yang arif billah, maka dia setia kepada Allah, hatinya pun cepat dalam taat pada Allah, atau suci, bersih, amalnya pun suci, ini soleh, bertambah setiap waktu. Al-Maqalah Tsalitsah al-Khamsun, adapun maqalah yang ke-53 dari Abi Sulaiman ad-Darani qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khauf min Allah. Asal dari segala kebaikan di dunia dan akhirat adalah, pokoknya adalah terdapat dalam rasa takut pada Allah SWT. Fa inna khaufa min Allah Ta'ala muhawwilun as-sahifata, sebab rasa takut pada Allah SWT bisa merubah sahifah, catatan amal kita, fa yaj'alu fil yamin, lalu dia akan menjadikan catatan amal itu di sebelah kiri, ba'daan hawat ila shimal, setelah catatan itu condong kepada sebelah kiri. Sebab ketika takut, maka hamba itu akan menghindar, takut betul-betul pada Allah Ta'ala, datang rasa takut itu, dia akan menghindar daripada penyebab murka Allah SWT. Ini maksiat, yakni falil abdi fi ali salamati minal marad yakunu khaifan rajan, maka bagi seorang hamba dalam keadaan kondisi keselamatan dia dari penyakit, dalam keadaan sehat walafiat, hendaknya dia lebih condong rasa takutnya, rajian, meskipun tetap mengharap kepada Allah. Dia jurul khauf, supaya rasa takut tadi mencegah dia minal ma'asi, pada kemaksiatan. Wa yab'atsu raja, dan supaya sifat raja, harapan dia pada Allah, membangkitkan dia ala iktisabil amali salih, untuk memperoleh, berusaha untuk amal soleh. Wa ibadatu raja afdalu qalbati mahabbatillah fi, sedangkan namun sebetulnya ibadatnya seorang yang lebih banyak berharap kepada Allah itu lebih afdal, karena berarti itu tanda dikuasainya cinta, berkuasanya cinta Allah pada dirinya. Fauqal khaif, ya, lebih afdal ibadahnya orang yang beribadah dengan harapan dan cinta pada Allah di atas orang yang takut kepada Allah. Wal malaku yufarriq baina man yaqdumu taqatiqa iqabih, dan malaikat atau wal maliku, raja, itu membedakan antara orang yang berkhidmat pada raja tadi karena takut akan siksanya raja, man yaqdumu raja karami, dan membedakan antara orang yang berkhidmat pada raja karena berharap akan kemuliaan dan kedermawanan raja. Man yaqdumu la li syai'in, dan juga membedakan antara orang yang berkhidmat pada raja bukan untuk sesuatu, bukan karena takut pada siksanya, bukan juga karena berharap akan kedermawanan raja, tapi memang karena pantas raja itu untuk dikhidmati. Maka ini perumpamaan tiga keikhlasan. Ada orang yang ibadah berdasarkannya takut pada Allah Ta'ala, takut akan siksa Allah, ini ibadahnya budak. Sampai budak tidak akan beribadah kecuali ketika dia diancam.
Dan juga sedangkan orang beribadah berkhidmat pada raja diibaratkan tadi mengharap kedermawanan raja itu ibarat seorang pedagang yang hanya berdagang ketika ada untung. Dengan ibadahnya para ulama ini yang paling tinggi meskipun tiga-tiga ini adalah ikhlas dalam derajatnya masing-masing. Maka beribadah bukan karena mengharap takut siksa dan tidak pula karena berharap pahala, tapi karena betul-betul karena Allah SWT pantas untuk diibadahi. Miftahud dunia asyiba, dan kuncinya dunia adalah rasa kenyang. Fatuftahu umurud dunya bisyiba, maka dibukalah segala perkara dunia dengan kekenyangan. Ketika dia kenyang, maka dia akan terpikir kepada perkara-perkara dunia yang lain. Miftahul akhirat al-ju', sedangkan kunci akhirat adalah rasa lapar. Fafutiha umurul akhir bil-ju', maka tuftah umurul akhir bil-ju', maka dibuka perkara akhirat dengan rasa lapar. Karena dengan lapar itu kata sebagian salaf, bagaimana dikutip oleh Abdullah Al-Haddad dalam Nasuhi Diniyahnya, ketika lapar anggota badan, ketika lapar jiwa maka kenyanglah anggota badan. Ketika kenyang jiwa maka laparlah daripada anggota badan. Jadi ketika jiwa kita berlapar maka anggota badan yang lain kenyang daripada kemaksiatan, dia akan menghindar dari maksiat. Tapi ketika jiwa diri kita kenyang maka dia akan tergerak kepada kemaksiatan. Wal maqalatu rabi'ul khamsun, dengan maqalah yang ke-54 ialah dikatakan al ibadatu hirfatun, ibadah lillah, ibadah pada Allah Ta'ala yang maha luhur itu ibarat satu profesi, satu pekerjaan, ay maksabun min kulli jihah, dari segala sisinya. Wahanutul khulwah, dari segala sisinya ibadah itu seperti profesi, seperti pekerjaan. Karena selalu kita bekerja kepada Allah dengan dibeli tenaga kita dengan surga dan pahala dari Allah SWT. Hanutuhal khulwah, warung atau tempat bekerjanya, toko atau tempat bekerja daripada ibadah itu adalah khulwat, kesendirian. Aidukanuha, tokonya muhadatsatu sir ma Allah adalah berbicaranya sir kita, isi hati kita bersama Allah Ta'ala. Haitsul ahad, sekiranya di situ tidak ada orang kecuali dia dengan Allah SWT. Warasumah lihat taqwa, dan pokok hartanya atau modal daripada ibadah tadi. Ibarat suatu perdagangan perlu modal, maka modalnya ibadah adalah at-taqwa, adalah takwa, ay aslu halil ibadah. Jadi asal daripada kondisi ibadah itu adalah siyanatun nafsi, menjaga jiwa, amma tastahiqu bil uqubah, dari apa-apa yang berhak apa siksaan terhadap jiwa tadi. Ini menjaga jiwa dari sesuatu yang akan mengakibatkan siksaan, min fi'lin aw tarkin, baik berupa berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Waribhuha al-jannah, dan untung daripada ibadah, keuntungan kalau ibarat pekerjaan, profesi, maka keuntungan daripada ibadah itu adalah al-jannah, surga, aidarus thawab, di rumah pahala ganjaran dari Allah, mafiyah, dan apa yang ada dalam surga semua. Mudah-mudahan kita termasuk mulai min ahlil ibadah tadi disebut dalam maqalah ini, amin ya rabbal alamin. Wa maqalatul khamisal khamsun, sedangkan maqalah yang ke-55, qala Malik bin Dinar berkata radhiyallahu anhu, ihbis ay imna thalathan, cegahlah tiga perkara minal khisalil madhmumah, daripada perkara-perkara yang tercela, bi thalathin, dengan cara melakukan tiga perkara. Cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara. Ini cegahlah tiga perkara yang khisalil madhmumah, yang berupa perkara tercela, bi thalathin, dengan tiga perkara minal khisal mahmudah, daripada perkara-perkara yang terpuji. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga kau menjadi orang-orang yang beriman. Dengan betul-betul aikaitat tasif, ini supaya kau bersifat dengan bihaqaiqil iman, dengan hakikat keimanan, kal mu'minin as-sadiqin, seperti halnya orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh fi imanim, dalam iman mereka. Apa tiga perkara dengan tiga perkara tadi? Al-kibru bit tawadhu, cegahlah kesombongan dengan sifat tawadhu, rendah hati. Wal kibru, ini maksud dengan kesombongan, huwa ru'yatun nafsi bi ainil izi wa ru'yatul ghairi bi ainil haqarah. Yani melihat jiwa dengan pandangan kemuliaan diri kita, melihat diri kita, jiwa kita dengan pandangan kemuliaan, dan melihat orang lain dengan pandangan kehinaan. Aksud tawadhu merupakan kebalikan daripada tawadhu. Ini merasa diri kita lebih rendah dari mata makhluk.
Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila juga dikutip, bagaimana dikatakan juga dikutip oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita katakan orang ini lebih banyak ibadah daripada kita, maka akan timbul tawadhu kita. Kalau kita melihat orang yang lebih muda, orang ini lebih sedikit dosanya daripada kita. Atau melihat orang alim, orang ini Masya Allah dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya, mengajarkannya. Ketika melihat orang jahil, orang ini melanggar dengan kejahilannya, sedangkan saya melanggar perintah Allah dengan kepengetahuan saya, ilmu saya, maka orang ini lebih mulia dari saya. Bahkan melihat orang kafir pun bukan berarti kita bangga dengan kekafiran, namun karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, kita katakan orang kafir ini sekarang dia mungkin kafir, namun tidak tahu akhir daripada umurnya. Bisa jadi kita sekarang mukmin, naudzubillah, walaupun Allah, naudzubillah, ketika Allah mencabut iman kita, maka waliyadzubillah min dzalik, maka orang dan juga memberikan iman itu pada orang kafir tadi, maka dia lebih baik dari kita. Sebab kebaikan hakiki adalah di khatimah, penghabisannya. Maka dengan itu kita akan timbul rasa tawadhu. Dan juga sumber daripada kibir itu ada kesombongan, itu adalah tidak mengerti hakikat dirinya. Seandainya dia tahu hakikat dirinya, siapa dia dapat nutfah air mani yang hina, tidak membawa apa-apa daripada kehidupan dunia ini. Dari ketika datang, ketika pergi pun dari dunia tidak membawa apa-apa daripada harta benda dunia, pangkat, jabatan, harta. Ketika dia ngerti hakikat dirinya, dia tidak akan menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah. Wal kibru yakun manzilah bil manzilah. Kesombongan itu bisa dengan kedudukan. Wal ujubu yakun bil fadilah. Sedangkan ujub itu biasanya ada dengan keutamaan diri. Fal mutakabbir julu nafsan rutbatil muta'alimin. Maka orang yang sombong mengangkat dirinya, mengagungkan dirinya daripada derajat orang yang belajar. Wal mu'jib mustakthirun fadlahu an istizadatil muta'adibin. Sedangkan orang yang ujub, bangga diri, maka dia seolah-olah mustakthir fadlahu, merasa banyak keutamaannya daripada untuk menambah keutamaan dari orang yang beradab. Dia tidak belajar dari orang-orang yang lebih beradab karena dia merasa banyak daripada keutamaannya, waliyadzubillah. Dan bedanya kalau kibir itu ada yang disombongkan berupa harta, jabatan, ada yang disombongi itu orang lain. Sedangkan ujub, kata Imam Ghazali di Ihya, meskipun orang itu sendirian, dia bisa tercipta sendirian, dia bisa ujub. Ya, saya merasa dia ketika sendiriannya dia merasa dalam dirinya, oh saya begini, begitu, dan seterusnya. Wal hirsu bil qanaah. Dan sifat tamak itu bisa dicegah dengan sifat qanaah, menerima pemberian Allah. Fal hirs, maka loba atau tamak, rakus, adalah huwal ijtihad fi syai' yatlubuh. Itu sungguh-sungguhnya orang dalam sesuatu yang dia cari. Wal qanaatu hiya ridha bil qismah. Sedangkan qanaah, sifat menerima, adalah ridha dengan pembagian Allah SWT. Wal hasadu bin nasihah. Sifat iri bisa ditolak dengan ketulusan pada orang lain. Apa itu hasad? Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, huwa tamanni zawalin ni'matil mahsud ilal hasad. Yaitu berangan-angannya seseorang akan hilangnya, berangan-angan akan hilangnya nikmat dari orang yang dihasuti kepada orang yang menghasuti. Padahal itu tidak terjadi, meskipun dia hebatnya hasud pada orang yang dihasuti, tidak mungkin pindah tanpa ada ketentuan dari Allah nikmat itu kepada orang yang mengiri. Dan dia tersiksa dengan sifat hasudnya tadi. Wabin nasihah. Ditolak sifat iri itu dengan sifat tulus kepada sesama muslim. Ini ghibtah atau ghibtah, iri yang baik, yakni menginginkan suatu kebaikan pada orang tanpa menginginkan hilangnya kebaikan tersebut dari diri orang tersebut. Meskipun itu ibadah atau ilmu. Orang beribadah lebih hebat dari dia tidak ingin ibadah yang lebih hebat itu ada pada diri orang itu. Ya, maka ini hasud yang jelek. Atau ilmu, dia tidak ingin ilmu itu yang lebih itu ada pada seseorang, itu juga hasud yang jelek. Ataupun yang baik, kita iri kepada kedua sifat itu, kebaikan, kekayaan, ilmu, ibadah pada orang tanpa menginginkan hilangnya nikmat-nikmat tersebut dari orang lain. Maka itu disebut sebagai ghibthah, yaitu iri yang baik. Adapun hasad itu konotasinya adalah kepada iri yang buruk. An-nasihah wa hiya du'a ila ma fi shalah. Apa ketulusan itu? Ketulusan nasihah. Bukan nasihat dalam bahasa Indonesia, karena nasihat dalam bahasa Indonesia itu sempit sekali, yaitu wejangan. Nasihat dalam bahasa agama adalah ketulusan. Lebih tepatnya terjemahkan ketulusan. Yaitu ad-du'a ila ma fi shalah, yaitu menyeru kepada apa
yang ada padanya kemaslahatan. Wan nahyu amma fil fasad, dan mencegah orang lain dari apa yang ada padanya kerusakan. Itu adalah tulus. Menyuruh orang lain pada sesuatu yang ini baik, ini bagus bagi kamu, atau ini buruk bagi kamu, maka kita mencegah orang dari keburukan. Itu adalah nasihat. Bentuk nasihat contoh yang paling ringan seperti kita dapati batu dari jalan. Ini nanti akan membahayakan orang yang lewat, maka kita singkirkan. Itu pun nasihat. Fil hadis, dalam hadis dikatakan la yajtami fi jawfi abdil mu'min la yajtami fi jawfi abdin al iman wal hasad. Kata Rasulullah SAW, tidak akan berkumpul dalam rongga atau hati seorang hamba dua sifat ini, yaitu iman dan hasud. Al iman bil qadar, ini iman yang dimaksud di sini adalah iman secara khusus adalah iman terhadap takdir Allah, ketentuan Allah. Sebab orang yang iri berarti khususnya dia mengingkari takdir Allah. Allah sudah menentukan semua bagiannya masing-masing. Dia iri, dia tidak ridha dengan takdir Allah itu. Maka tidak mungkin berkumpul pada hati seseorang iman dengan sifat iri. Ketika dia iman betul-betul terhadap takdir, tidak mungkin ada sifat hasud, sebaliknya sifat iri. Sebaliknya ketika sifat iri itu ada pada diri atau hati seseorang, mungkin berarti imannya sangat lemah atau tidak beriman dia pada takdir Allah. Waliyadzubillah. Wa Muawiyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala, berkata Muawiyah, kullun nasi aqdar ala ridahu illa hasidu ni'mati wa la yurdihi illa zawaluha. Kullun nasi aqdiru ala ridahu. Setiap orang saya mampu untuk membuat dia ridho kepada saya, senang kepada saya, kecuali orang yang illa hasidu nikmati, kecuali orang yang iri terhadap nikmat yang ada pada saya. Maka sulit, apapun yang kita buat pada orang yang iri, dia akan terus menganggap itu sebagai kejelekan. Fa la yudhi illa zawaluha, sebab tidak mungkin ridho, membuat ridho orang yang hasud tadi kecuali hilangnya nikmat dari diri kita. Kama qala ba'dhum min bahri tawil, sebagaimana berkata sebagian penyair atau ulama orang bijak dari Bahar Tawil, ma'ulun mafa'ilun wa daraitu kullun nasi lakinna hasidi mudaratuhu syaqqat wa azzana waluha. Daraitu kullan nas, saya bergaul memperlakukan orang dengan perlakuan yang baik, akan tapi orang yang iri kepada aku, maka memperlakukan dia dengan baik itu syaqqat, sulit. Mu'azzana waluha, dan amat sulit untuk memperoleh mudarah, untuk memperoleh pergaulan dengan orang yang iri tadi. Wa kaifa yudaril mar'u hasidan nikmatin, sebab bagaimanakah bisa memperlakukan seorang itu akan orang yang iri akan satu nikmat, idza kana la yurdihi illa zawaluha, apabila ada orang yang iri tadi tidak akan membuat ridho dia tidak akan membuat senang dia kecuali hilangnya nikmat tersebut dari diri kita. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah kita dilindungi daripada sifat-sifat tercela tadi dan dihiaskan diri kita pada diri kita sifat-sifat terpuji yang tersebut. Amin. Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.